Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Michila dengan NIM 22042323. Baik, saya akan mempresentasikan pada pertemuan kelima ini dengan judul memahami sistem informasi manajemen basis data. Yang pertama itu memahami sistem informasi manajemen basis data. Sistem informasi manajemen basis data adalah fondasi penting bagi organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan data secara efisiensi. Topik ini mencakup pemahaman dasar tentang konsep, komponen, dan manfaat SIIMD dalam mendukung pengambilan keputusan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu definisi konsep dan dasar basis data. Yang pertama itu definisi basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan terhubung secara logis yang tersimpan dalam kelolaan menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS. Konsep data. Basis data terdiri dari entitas, atribut, relasi antar entitas. DBMS mengatur penyimpanan, pemrosesan, keamanan data. Yang ketiga itu tujuan basis data. Tujuan untuk basis data adalah menyediakan data yang akurat, konsisten, dan terdiri untuk mendukung pengambilan keputusan operasional organisasi. Yang ketiga itu komponen-komponen basis data. Yang pertama itu hardware. Perangkat yang fisik menyediakan atau mengakses data seperti server, penyimpanan, komponen, client. Yang kedua itu software. Perangkat lunak yang mengatur dan mengelola basis data seperti DBMS, database manajemen atau sistem. Yang kedua itu data. Informasi yang disimpan dalam basis data seperti teks, angka, gambar, dan lainnya. Selanjutnya itu fungsi dan manfaat sistem manajemen basis data. Yang pertama itu penyimpanan data. DBMS memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur efisien. Yang kedua itu akses data. DBMS menyediakan kemudahan akses dan manipulasi data bagi pengguna. Selanjutnya itu keamanan data. DBMS mengelola keamanan data dan membatasi akses hanya untuk menggunakan orang yang berwenang. Yang keempat itu integritas data. DBMS menjaga konsisten pada validasi data berbasis data. Selanjutnya, arsitektur sistem pengambilan basis data. Yang pertama itu penggunaan berinteraksi dengan basis data melalui aplikasi atau antarmuka. Yang kedua itu tingkat aplikasi. Aplikasi menerjemahkan permintaan penggunaan dalam bahasa atau query basis data. Tingkat basis data. DBMS mengelola penyimpanan, pemrosesan, dan keamanan data, dan service basis data. Yang selanjutnya itu proses perancangan basis data. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang fungsi-fungsinya diperlukan. Yang kedua itu perancangan konseptual. Membuat model konseptual basis data berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Yang ketiga itu perancangan logis. Mengubah model konseptual menjadi model yang logis sesuai DBMS yang digunakan. Teknik analisis data dan basis data. Yang pertama, query. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan spesifik mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua itu laporan. Menjadikan data dalam format yang terstruktur, analisis, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu analisis data. Teknik seperti data miring, visualisasi, dan statistik dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam. Yang keempat itu antarmuka interaktif. Dashboard atau aplikasi berbasis web memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan data. Yang selanjutnya itu peran administrasi basis data. Yang pertama itu manajemen akses, mengatur hak akses pengguna dan membatasi akses sesuai kebutuhan. Yang kedua itu backup dan pemulihan. Manajemen kesetiaan data dan melakukan backup berkala, mampu memulihkan data jika terjadi kegagalan. Yang ketiga itu optimasi kerja, memantau dan meningkatkan kerja basis data agar responsif dan efisien. Yang terakhir yaitu integrasi basis data dengan kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu machine learning atau algoritma ML dapat dialihkan dengan data dari basis data untuk memperoleh model prediktif. Analitik prediktif yaitu basis data yang mendukung analitik lanjutan untuk menghasilkan wawasan yang prediktif. Yang ketiga itu pemrosesan bahasa alami atau NPL dapat diintegrasikan basis data untuk memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan. Sekian, terima kasih.